kemarin seharian penuh kita menerima kiriman video-video seperti ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Tadi, ya artinya masih ada 15 triliunan lah. Nah, dari 15 triliun, berapa yang untuk lokal? Duh, ada yang mengatakan bahwa inilah premanisme terselubung. Menurut saya ini bukan terselubung, ini terang-terangan. Pemerintah jangan hanya membatas premanisme yang di jalanan itu. Ada orang yang disebut pelaku usaha pemenang tender. Caranya gimana? Ya begitu. Gunakan cara rame-rame, gebrak, arisan, bagi-bagi, bawa temannya rame-rame. Kalau sendiri-sendiri sih belum tentu berani lah. Tapi lama-lama kan mereka punya banyak uang dan lama-lama jadilah kelompok besar itu dan bisa mengatur ke sini, ke sana dan sebagainya. Ada beberapa modus. Yang pertama, ketika setiap ada lelang, biasanya ada dua perusahaan. Perusahaan yang punya kompetensi melaksanakan dan perusahaan yang punya kompetensi untuk mengurus surat-surat. Kan lelang di pemerintahan itu kan banyak sekali syarat. Indonesia adalah negara sertifikasi, sertifikatnya dikumpulin itu banyak sekali. Dan Anda yang pelaksana, yang membangun kompetensi sebagai pelaksana, tidak mempunyai kelengkapan dokumen. Karena selalu ada lagi. Yang kedua, kemudian setelah itu, mereka mempunyai informasi ke dalam berapa harga yang diajukan oleh perusahaan pelaksana lelang. Lalu mereka taruh harga di bawahnya. Yang ketiga, mereka ini kemudian tidak bisa melaksanakan. Memang hanya punya kualifikasi untuk memenangkan tender. Dan panitia juga tahu kok. Lalu bersama dengan panitia menghubungi Anda. Mas, aku nggak yakin tuh dengan dia. Mas ajalah pelaksananya. Bagaimana? Ya sebagian orang butuh uang kan, apalagi zaman seperti ini. Maka diberikanlah kepada Anda dan Anda menjadi subkontraktor. Subkontraktor itu menikmati berapa? Dari pengalaman yang saya observasi, itu 25-50%. Kan enak benar tuh, perusahaan pemenang tender dapat 40-60%, dapat 75%. Mereka bagi-bagi. Kemudian berikutnya lagi, akibatnya si pelaksana itu speknya dikurangi, speknya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Akibatnya pengusaha-pengusaha kita jadi kayak begitu semuanya. Dan ini tidak baik bagi pembangunan ekonomi. Walaupun Ketua Kadin sudah klarifikasi, mengatakan akan membentuk tim dan sebagainya. Menurut saya ini harus lebih dari sekedar membentuk tim. Dan pemerintah harusnya lebih bersungguh-sungguh. Ini kesempatan besar bagi kita untuk memberantas mereka semua dan membangun pengusaha yang benar. Katanya mau mengembangkan inovasi, mau hilirisasi. Kembangkan dong supaya pengusaha kita belajar yang benar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Cerita dong apa yang terjadi. Walaupun sekarang sudah lewat LKPP, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Menurut hemat saya dari pengalaman dan apa yang saya dengar tidak begitu. Masih banyak kejadian-kejadian. Dan sekarang masuk ke sektor investasi asing. Betapa memalukannya dan betapa merugikannya bangsa kita dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Ternyata kita tidak berhasil kalau ini dibiarkan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Stay relevant.